Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabarnya di malam Ahad ini? Insya Allah teman-teman semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan diberkahi setiap langkah, dan Allah Subhanahu wa taala curahkan kemudahan atas kebaikan ya, dan kemudian tetapkan hatinya dalam kebaikan. Teman-teman semuanya, pada malam hari ini seperti biasa, malam Ahad nggak akan bosan-bosannya. Yeah. Kita ngajak teman-teman untuk belajar dari kisah-kisah hidup tokoh-tokoh inspiratif pilihan. Dan tentu malam ini cara belajarnya santai, ngalir, santuy. Ya, santuy. Persis kayak bintang tamu kita malam ini ya, Bi ya. Yang kalau ngikutin Instagramnya itu Abi bisa ngakak sendiri. Dan saya dengan bintang tamu yang satu ini susah sekali untuk serius. Iya. Ya. Meskipun pengajian, jadi mendingan kalau saya lagi ngisi, beliau nggak ada di situ. Gitu. Ya. Jadi kalau ada di situ saya langsung ngakak gitu. Jadi saya susah. Ini cocoknya dulu itu gerombolan Sri Mulat kayaknya daripada. Gitu. Kayaknya salah jurusan ini. Tokoh kita satu ini memang cocoknya gabung Mas Sri Mulat daripada jadi pengusaha besar ya. Omsetnya miliaran ya, cabangnya banyak, Masya Allah. Tapi teman-teman semuanya awalnya hanya dari gerobak dorongan. Ditendang-tendang Satpol PP, dibubarin ya, Masya Allah. Sekarang legend. Siapa yang nggak kenal ayam bakar Mas Mono? Nah, woi, itu dia. Abi udah kenal lama, ya, dari zaman Twitter dulu nih. Oh iya. Masya Allah, dari zaman Twitter itu kita saling mention. Berarti udah ketahuan lah umurnya berapa ya, Bi ya? Iya, udah nggak muda. Cuma kadang-kadang. Makanya kalau beliau bilang kayak gini, saya itu dari zaman SD udah dipanggil si Mbah sama orang-orang di kampung saya. Kalau Umi bilang memang sih Mas, muka itu nggak akan bisa bohong gitu. Nah, siapa bintang tamu kita? Kita sapa dulu, tidak lain tidak bukan ownernya, foundernya ya. Langsung ayam bakar Mas Mono. Dengan Mas Mononya langsung. Assalamualaikum Mas. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Panas. Sehat belum tentu waras ya. Kalau waras insya Allah sehat. Dan Masya dulu Allah. kalau di Instagram beliau selalu pakai hashtag bakar. Iya benar. Oh, iya. Tapi ini Tahu nggak Ustaz? makna Makna bakarnya apa aja nih? Apa itu? Jadi bakar nih bakar semangat, Oh. bakar motivasi, Nah itu Mas. bakar ayam, terus bakar lemak nih. jadi keselak ayam satu ekor gitu. Oh iya, itu khasnya Mas. Jadi orang kuliner cocok lah ya kan. Mas, ini malam ini Baik. banyak yang minta ke saya, coba diangkat tokoh-tokoh inspiratif pengusaha Iya. di kala pandemi, Iya. terutama restoran. Iya, betul. Lah saya teringat ya sahabat saya, ya kan, Mas Mono. Dengar-dengar cerita Mas, nggak banyak juga yang tahu. Taunya udah jadi aja, taunya udah sukses aja. Padahal kan dulu dari dorongan. Bisa cerita dikit Mas, awalnya itu kapan, di mana, dan gimana sih kondisi antum gitu sampai sekarang berapa tahun membangun bisnis legend ayam bakar? Ya, jadi ingat ayam bakar, ingatnya Mas Mono gitu. Gitu Mas. Baik. Bisa sharing. Boleh tahu durasinya berapa nih Ustaz? Umi? Ya 3 kali 2 menit lah Mas. 3 kali 2 menit. Ya, saya kalau cerita ini 2 tahun belum kelar. Wah, makanya sampai bikin buku. Oh iya, ada Iya. bukunya. Iya. Rezeki diantar. Jadi ya udah deh, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis saja. Baca bukunya aja langsung. Gimana Mas? Iya. Baik. Jadi alhamdulillah atas izin Allah pengalaman saya ini sudah 26 tahun di dunia kuliner. 26 tahun nih. 26 tahun. Masya Allah. Hampir 3 dekade. Masya Allah. Ya, sudah berapa kali ganti presiden kah? Tuh. Sudah berapa kali BBM naik kah? Wah. Sudah berapa kali mengalami krisis kah? Oke, udah mulai Nah, bicara kalau politis tadi- ini. Iya. Tadi kalau Ustadz bicaranya tentang musim pandemi saat ini, Iya. saya sampaikan di beberapa sharing pengalaman saya bahwa bisnis itu bicaranya mental, Ustadz. Iya. Oh. Jadi bisnis itu bicaranya mental. Kita beruntung ya bahwa ini orang Jawa tuh dalam kondisi apapun selalu beruntung. Untung. Bukan kita sendiri yang alami, bukan Iya. hanya Jakarta, Indonesia, tapi ini seluruh dunia. Iya. Karena sebelum pandemi COVID-19 ini pun, saya juga pernah mengalami yang namanya krismon,
pandemi virus flu burung. Iya, 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 Oh iya, iya, iya. Nah, bedanya mungkin saat ini lebih kompleks ya, yaitu sosial, ekonomi, dan kesehatan. Kalau dulu flu burung itu yang diserang adalah unggas, Iya. saya jualannya ayam, jadi ibarat main catur ya seperti skakmat, Iya. seperti itu. Iya. Itu kenapa, Baik, Mas? bismillah. Nggak ada supply berarti ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya belum sempat Oh, menyapa. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Waalaikumsalam. sahabatku, saudaraku semuanya, guru-guruku, followerku, tetap. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, bedanya bahwa kalau anak sekarang cita-citanya kalau ditanya pengen menjadi seorang pengusaha, dan Iya. virus entrepreneurship, spirit wirausaha ini luar biasa, Sat. Hmm. Tadi saya juga diundang oleh Ustadz Kasif, beliau juga punya kopi namanya Tinggal Ngopi. Mau bikin kuliner lagi tinggal makan. Jadi saya senang kalau Ustadz punya bisnis, punya usaha itu saya senang. Dengan pengalaman saya beliau minta dibantu, ayo Mas apa yang kita bisa sinergikan. Yap. Karena sekarang ini sudah zamannya sinergi, Yap. karena sinergi adalah energi. Sekarang sudah zamannya kolaborasi. Jadi begitu mudahnya orang untuk punya usaha saat ini. Beda dengan saya. Saya dulu adalah faktor perut. Benar tadi Ustadz Fatih sudah sampaikan bahwa saya dulu dorong gerobak, saya dagang di kaki lima, digusur, bahkan saya buka cabang pertama pun bukan karena ingin menambah omset, tapi karena warung saya digusur. Kemarin saya juga nge-share tentang Hari UMKM Nasional. Foto yang saya share itu adalah outlet kami yang di Kalibata, belakang komplek MPR DPR, dan itu pun juga sudah digusur. Lagi-lagi saya nggak ngerti ilmunya, saya nggak punya mentor bisnis, Iya. jadi yang saya lakukan adalah menikmati yang namanya proses. Saya sharing di sini adalah pengalaman saya bukan motivator. Betul. Ya. Dengan pengalaman saya tersebut, akhirnya saya tahu, saya nggak ngerti teorinya, dan ternyata begitu saya praktek di lapangan, apa yang sudah saya lakukan ini, ternyata nyambung, ada teori-teori oleh para mentor, oleh para motivator, seperti itu. Jadi saya nggak ngerti ilmunya. Kalau ditanya amalannya pun, apa saya juga nggak ngerti. Ya teman-teman, maaf, saya dari SD, SMP, SMA itu di Kampung Madiun. Madiun. Sekolahnya di desa. Dan saya sekolahkan paling tinggi, saya nggak ngerti yang namanya tadi entrepreneurship itu nggak ngerti. Dibanding dengan kakak saya yang hanya lulusan SD, terus dibanding dengan adik saya dari 11 bersaudara. 11 Mas. Adik saya mending lulusan SMP, ibu, bapak lulusan SR, sekolah rakyat. Allah. Mantap. Jadi boleh kita ikut seminar siapapun, boleh kita ikut workshop siapapun, kajian apapun, baca buku apapun. Sesungguhnya yang motivasi yang paling bagus yang gak kalah penting adalah dari diri kita sendiri. Motivasi tersebut karena saya ingin membahagiakan saya punya orang tua dan saudara saya. Jadi cita-cita saya benar-benar gak muluk-muluk, gak ada bahwa dulunya nanti pengen punya usaha, punya rumah makan, punya cabang, terus punya properti sendiri, seperti itu nggak ada dalam benak saya. Tapi saya ingin membahagiakan orang tua dan saudara saya. Dan mungkin teman-teman yang sudah mengikuti profil saya kita tahu bahwa ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Betul. Dan waktu saya dagang gorengan tersebut, orang tua saya malu. Orang tua saya marah. Kalau cuma dagang gorengan di Jakarta, kenapa harus ke Jakarta? Pulang aja ke Madiun, malu-maluin. Karena saya disekolahkan paling tinggi, ini memang menjadi bumerang buat saya. Begitu. Ya saya memaklumi bahwa mereka malu dengan anaknya dagang gorengan. Lulusan SMA tahun 94 itu sudah cukup tinggi ya ijazah tersebut. Itu yang saya lakukan, saya dagang gorengan 6 bulan, terus akhirnya saya jualan ayam bakar. Tahun 2001, teman-teman, sahabat, saudaraku semuanya, saya belum mengenal ada ayam bakar ABCD. Dan ada salah satu peserta yang tanya, Mas, kenapa di awal menunya ayam bakar? Nah, ini pertanyaan cerdas. Dan ternyata kenapa saya jualan ayam bakar? Karena di kaki lima, kita tidak boleh menjual menu yang sama. Jadi dagang di kaki lima pun ada kode etiknya. Ya. Bahkan saya tidak bisa menjual minuman dari warung rokok sebelah. Semua menu ada. Yang belum ada 2001 ayam bakar. Jadi ya udah saya jualan menu tersebut. Mas, jadi pemilihan ayam bakar itu memang bukan dreamnya ya, bukan rencana ya, karena supaya beda aja dengan yang lain, iya.
Iya, betul, betul. Oh. Jadi pertama gorengan pun saya juga karena modalnya kecil, jadi 500.000 saya dagang gorengan pisang Ada coklat mas, ngasong. ada mas, foto lagi gorengan. Kayaknya antum lebih ganteng apa gimana, sama aja gitu. Foto lagi tukang Sebelum gorengan. terawat yang jelas ya. Oh, iya. Tapi kalau foto ayam bakar ada, foto ayam bakar benar-benar ada. Jadi saya nggak ngerti bahwa saya memang senang foto-foto. Ya Iya. ternyata foto tersebut sangat membantu saat Iya. saya diundang menjadi narasumber, itu banyak multimedia foto-foto saya tempo dulu itu lebih lebih mudah untuk dicerna, untuk disampaikan ke para peserta seperti itu, Ustaz. Dan akhirnya saya bukalah di depan kampus Sahe di Jalan Supomo di Tebet Jakarta Selatan di kaki 5. Kali pertama cuma 5 ekor, Ustaz. 5 ekor. Dengan laku saja saya sudah bersyukur saat itu. Dan dulu yang tadinya ngasong tidak jelas, pagi datang siang pulang. Iya. Pagi datang jam 2 pulang. Iya. Nah, Umi, kira-kira jam 2 pulang kenapa? Ayo, saya tanya. Apa karena ayamnya habis? Bukan. Nah, pasti jawabannya rata-rata sama. Ayamnya habis. Ternyata kaki 5 di Jakarta pun ada sip-sipan. Oh, jadi lapaknya Mas Mono mau diisi sama yang lain. Iya, harus Mas pulang. ya. Betul. Oh. Nanti malamnya ada pedagang malam itu, sip-sipan, ada pecel lele, ada seafood, nasi goreng gantian tempatnya. Gitu. Jadi saya udah seneng, yang tadinya dagang gorengan itu kita ngasong. Patung Pancoran itu adalah saksi bisunya. Waduh. Saya dagang di bawah patung Pancoran tersebut. Jadi setiap saya melewati patung Pancoran, setiap saya ke bandara, lewati patung Pancoran, saya suka merinding, Sat. Ya buat saya pesan almarhum bapak saya, urip iku ojo dumeh. Yang artinya hidup itu jangan sombong. Dan itulah menjadi rem buat saya. Dan bahkan waktu saya di kaki 5, di Jalan Supomo tersebut ada pohon palem, yang dulu saya sering bersandar di pohon tersebut. Di saat closing, nyantai dengan celana komprang, kaos oblong, pakai anduk, pakai topi. Sering berteduh di situ, sampai detik ini pohonnya masih ada. Dan setiap melewatin itu, bahkan di depan kampus tersebut, selalu memberikan saya shock terapi. Kamu nggak boleh sombong. Kamu jangan sombong. Mungkin teman-teman juga udah tahu semuanya, saya tinggal di Pancoran, 4 kali pindah masih satu RT, di Tebet dan sekitarnya. Mereka tahu, dulunya Mas Mono dagang di kaki 5, terus dagang di Tebet, di kaki 5 juga digusur. Jadi saya buka cabang itu bukan karena ingin menambah omset, karena warung saya digusur yang sekarang dibangun pom bensin di Jalan Supomo. Oh, pom bensin Sebagai Supomo. manusia biasa, Iya. saya komplain. Dan saya marah dan saya kecewa. Kenapa? Alhamdulillah atas izin Allah, karena lokasinya strategis, depan kampus, banyak kantor-kantor, ada bank juga, saya bisa sehari 80 ekor ayam, kali 4. Dari jam 8 sampai jam 2 itu saya bisa menjual 80 ekor ayam. Sabtu Minggu libur, tanggal merah libur, enak, Sabtu Minggu libur, tanggal merah libur, masuk sampai jam 3 doang. Dan tiba-tiba saya sudah mulai melayani catering, saya bikin menu nasi tumpeng, nasi liwet, aneka menu lain paket komplit, dan tiba-tiba Allah menguji saya. Ini buat teman-teman semuanya, sharing pengalaman saya, bahwa yang kadang menurut kita nggak baik, itulah cara Allah, yang kadang kita nggak ngerti skenario Allah. Saya digusur. Sehari sudah bisa menjual 80 ekor ayam, saya sudah mensuplai beberapa catering perusahaan besar, tiba-tiba warung saya digusur. Saya nggak siap, dan saat itu saya bilang bahwa Allah tidak adil. Akhirnya the power of kepepet, saya mulai hunting lokasi. Ini saya mungkin di balik ini semuanya ada benang merahnya. Nanti teman-teman bisa ambil hikmahnya, karena kita bisa belajar dengan siapapun, dimanapun. Belajar bukan hanya dengan kesuksesan orang lain, tapi kita juga bisa belajar dengan kegagalan orang lain. Nah, teman-teman juga bisa mengambil sisi gagalnya Mas Mono saat itu. Ternyata di balik kegagalan, di balik ujian itu, ternyata ada hikmah yang menurut kita saat itu Allah sangat tidak adil. Menurut saya saat itu. Akhirnya the power of kepepet, saya mulai hunting lokasi, saya mulai prepare. Saya pasang spanduk, segera dibuka cabang di Tebet Raya. Jadi sebelum benar-benar digusur, saya sudah mulai prepare di Tebet Raya, yaitu punya pelanggan saya. Lagi-lagi lokasinya kurang strategis.
ya. Ini strategi marketing. Saya nggak ngerti ilmu bisnis ya, nggak ngerti strategi marketing, tapi saya sudah action melakukan tulisan spanduk ya. Makanya teman-teman, saya bisa dikenal dengan personal branding yang cukup kuat, termasuk topi ini adalah bagian dari brand, ya. Brand itu bukan produk, brand itu bukan logo, brand ya itu apa ya? Ya teman-teman, nanti kita bisa belajar bareng kalau ada pertanyaan ya. Seperti itu. Jadi brand itu bukan produk, bukan merek, bukan logo. Nah, termasuk Mas Mono ciri khasnya apa? Pakai topi. Ya, saya waktu umroh saja pakai topi ya. Termasuk saya mandi pun juga pakai topi. Tidur pakai topi saya. Mimpinya pakai topi juga. Oke, nah begitu saya pindah. Sholatnya pakai topi juga ya Mas Alhamdulillah, Mono ya? Begitu dipindah, alhamdulillah saya bisa jualan minuman, Sat. Nah, buat teman-teman yang tadi ngikutin dari awal, saya tidak bisa jualan minuman. Iya, pas di kaki 5 ya Mas? Iya. Gara-gara digusur tersebut, Sat, saya bisa buka setiap hari. Kalau dulu Sabtu Minggu libur, tanggal merah libur. Kalau dulu jualannya sampai jam 2 siang, saya bisa buka sampai malam. Setiap hari bisa buka sampai malam. Dan saya bisa menjual minuman. Saya bisa menjual tambahan menu tempe, tahu, keripik, peyek, kerupuk, dan menu lainnya. Itu gara-gara digusur. Iya. Ayam saya bisa menjual dengan 150 ekor per hari atas izin Allah. Yang mejanya cuma 1,5 meja, karena yang tengah nempel ke tembok. Cuma 1 meja saja. Jadi kalau memang beberapa kali orang yang bilang legend, saya suka merinding. Ini ya salam, saya harus introspeksi. Karena apa? Hati-hati di saat zona nyaman tersebut. Karena saya terus belajar, hobi saya 2, Umi, yaitu belajar dan silaturahmi. Belajar dengan siapapun, dimanapun, setiap orang adalah guru buat saya, berguru dengan banyak guru, dan selalu ada sisi positif di setiap orang dan temukan itu. Silaturahmi, Ustadz sendiri tahu bagaimana saat kajian perkantoran saya juga sering merapat tanpa janjian. Saya tiba-tiba nyelonong ikut, saya seneng. Silaturahmi saya memantaskan diri. Ini ilmu buat teman-teman. Karena saya menyadarin keilmuan saya menyadarin saya tidak sekolah tinggi, tidak pernah makan bangku kuliahan. Ada yang pernah makan bangku kuliahan di sini? Itu rayap itu kayaknya Mas. Oke. Gara-gara digusur tersebut, saat saya banyak cabang. Gara-gara digusur tersebut, saya bisa mewujudkan sebagian impian saya, membahagiakan orang tua saya. Sudah saya sempurnakan agama saya dengan menunaikan ibadah haji. Dan ini sharing syiar dakwah buat teman-teman semuanya untuk memotivasi. Gara-gara digusur tersebut, saya bisa keliling Indonesia ke luar negeri untuk menyebarkan virus entrepreneur dan spirit wirausaha. Gara-gara digusur tersebut, alhamdulillah saya bisa menghajikan orang tua, membadalkan almarhum bapak, mengajak umroh saudara-saudara saya, dan ada beberapa karyawan. Dan gara-gara digusur tersebut, malam ini, detik ini, saya bersama Cinta Quran Foundation bersama Ustadz Fatih Karim dan Umi ada di live streaming ini. Kita juga di sini. Kita juga di sini bersama dengan dulunya saya Juara menganggap Bakar. Allah tidak adil, ternyata Allah tuh maha adil. Iya, Mas. Kalau tapi dulu saya negatif thinking, ternyata Allah itu maha oke. Masya Allah. Mas, tapi gini, yang Mas Mono ceritakan ini kan hikmah setelah bertahun-tahun kejadian abis digusur gitu. Alhamdulillah digusur karena akhirnya bisa bikin rumah makan sendiri. Alhamdulillah digusur karena akhirnya bisa jual minuman. Alhamdulillah gusur akhirnya bisa naik haji bersama dengan orang tua dan sebagainya gitu. Tapi waktu benar-benar ngalamin kejadian digusur itu, Mas, apa rasanya dan gimana rasanya? Karena gini, kita itu kan biasa memang menemukan hikmah itu kan udah berbulan-bulan atau bertahun-tahun berikutnya ya Bia. Tapi pada saat kejadian itu, Mas Mono sendiri kondisinya gimana? Karena ini juga buat sahabat cinta Quran yang lain ya Bia, yang sekarang juga sedang dalam kondisi mungkin ada yang lagi tiba-tiba di PHK. COVID datang jeger. Itu gimana tuh Mas? Yes. Tadi sudah saya singgung bahwa di awal bisnis itu bicaranya mental. Dan bersyukurlah teman-teman sekarang ini yang bergabung juga, yang mungkin berikutnya yang nonton di YouTube bisa mengambil hikmah. Sudah menemukan channel yang sangat luar biasa menginspirasi. Saya juga manusia biasa. Tadi saya sebutkan, bisnis bicaranya mental, dan saya
bilang bahwa Allah tidak adil. Saya juga manusia biasa, saya sedih gitu loh. Nggak ada yang bisa saya lakukan kecuali, nah ini penting nih, yaitu kuantum ikhlas dan kuantum syukur yang saya lakukan. Kenapa? Di saat saya rugi, bukan saya sendiri yang rugi. Di saat saya susah, bukan saya sendiri yang ngalamin. Di saat saya menderita, di saat saya digusur, bukan saya sendiri yang mengalami. Karena waktu saat digusur tersebut, bukan saya sendiri yang digusur. Bukan hanya ayam bakar Mas Mono yang digusur. Tapi seluruh pedagang yang ada di kawasan tersebut digusur. Nah, termasuk flu burung. Saat itu informasinya belum jelas. Cara menanggulanginya bagaimana belum jelas. Cara penyebaran virusnya bagaimana belum jelas. Yang lebih fatal lagi, Ustaz, Umi, buat sahabat saudaraku semuanya, flu burung yang diserang adalah unggas. Unggas ayam. Saya jualannya ayam tok. Nah, apa coba yang bisa dilakukan? Saya bilang begini, nggak mungkin saya bikin promosi bahwa ayam bakar saya jamin 100% bebas flu burung. Sama saja garemin laut, artinya apa? Mubazir. Sekelas fried chicken yang besar-besar sekarang kita lihat, semuanya pakai bahan baku ayam dengan chicken katsunya, mie ayam, pecel ayam, semuanya kena dampak. Apa yang saya lakukan? Ikhtiar bumi, ikhtiar langit. Selama proses pemasakannya benar, selama kebersihannya dijaga, ya, itu yang saya lakukan saat virus flu burung. Nah, di kondisi pandemi saat ini, apa yang saya lakukan? Saya juga memantaskan diri dengan menu-menu, kemarin juga sudah live IG bersama Ustadz Fatih waktu puasa ya Ustadz ya. Saya juga ada produk-produk yaitu frozen food, ayam bakar siap saji yang kemarin sudah dikirim juga ya. Itu niat sebagai seorang entrepreneurship, kita harus namanya ikhtiar. Bukankah tugas manusia ini ikhtiar dan berdoa? Semua urusannya kita serahkan sama Allah ya. Kita berusaha ikhtiar, berdoa. Nah, keputusan hasilnya kepada Allah. Itu yang saya lakukan. Termasuk bahkan atas izin Allah per 7 Juli 2020 di musim pandemi, justru saya buka cabang. Yaitu ayam bakar Mas Mono Express. Coba tanya ke Ustadz Fatih Karim, berapa kali saya whatsappan beliau untuk bersinergi buka ayam bakar Mas Mono Express. Betul, Ustadz? Betul banget. Mas, tapi tolong tatap mata saya, Ustadz. Tatap mata saya dan katakan saya setuju gitu ya. Mas, Mas, tapi beneran itu buka cabang Mas itu ya? Buka cabang, masa bohong? Ini depan Ustadz loh, masa bohong? Oh, Mas Mono beneran buka cabang? Buka cabang. Buka cabang, beneran? Alhamdulillah. Jadi harusnya judul kita ngobrol malam ini Mas Mono buka cabang. Oh, rame semuanya. Ustadz Kasif, beliau buka kopi, tinggal ngopi pun di musim pandemi loh. Iya. Ya, artinya apa? Ya, entahlah. Semuanya kita bisa belajar dengan siapapun. Karena di balik tantangan itu ada peluang. Karena untuk menuju nilai 9, ini yang penting kita belajar dengan banyak guru. Bukan berarti 1 tambah 8. Untuk menuju angka 9, menuju kesuksesan, itu bukan 1 tambah 8, tapi bisa dengan 2 tambah 7, 3 tambah 6, 4 tambah 5. Jadi banyak cara. Makanya jangan pernah untuk menyalahkan sharing pengalaman-pengalaman para praktisi atau enggak mentor. Semua ada benarnya. Kita tinggal ngikutin saja. Ya, itulah pentingnya. Ambil sisi positifnya. Kalau menurut saya seperti itu, Sat. Iya. Monggo. Terus ini Mas, kan sekarang orang banyak yang baru tahu tentang riba haram. Nah, kira-kira Mas Mono membangun bisnis kan waktu itu belum ikut kajian seperti sekarang. Betul. Yes. Nah, itu kira-kira ada pelajaran yang bisa diambil nggak yang terkait dengan riba, Mas? Karena pengusaha sekarang banyak yang baru tahu. Ada pelajaran mungkin di situ. Saya pernah bilang dulu, buat apa banyak duit? Nah, kalau banyak utang. Tuh. Mending nggak punya duit, nggak punya utang waktu itu. Tapi saya salah itu. Harusnya banyak duit nggak punya utang. Banyak duit nggak punya utang kan gitu. Iya. Mas, lebih enak jadi lagi punya utang tapi nggak ditagih. Itu enak, Mas. Apa enggak cicilannya seumur hidup gitu ya? Gitu. Tergantung siapa yang meninggal duluan gitu ya, Sat. Ya, Sat.
Jadi saya benar-benar dari kaki lima tadi dengan modal sendiri, Sat. Jadi tidak ada untuk membesarkan bisnis, saya pakai pinjaman uang, ke bank. Iya. Saya ada pinjaman bank itu untuk pembelian KPR saat itu, untuk pembelian properti. Tapi kalau untuk membesarkan bisnis, dan alhamdulillah saya pakai uang sendiri dan pakai uang investor. Dari tahun 2010 di bawah PT Panen Raya Indonesia, saya bersinergi dengan Mas Hendi Stiono Kebab Turki Babarafi. Membesarkan bisnis, saya memantaskan diri, Sat. Jadi kalau hitung-hitungan, bahkan saya tidak ada pembukuan awalnya, saya nggak punya accounting. Waktu ditanya, Mas, pembukaan Mas Mono bagaimana? Pembukaan saya adalah laci saya. Saya ada duit, saya taruh di laci, saya ambil, kalau ada kelebihan baru saya simpen ke bank gitu. Jadi itulah pembukuan saya. Iya. Ya buat apa duit-duit saya sendiri, ngapain harus pakai pembukuan, harus pakai accounting yang rapi. Karena saya nggak mengira bisa seperti sekarang gitu. Nah, saya pakai duit investor tuh apa? Ini contoh nih teman-teman. Saya ini ilmu motivasi juga nih ya, ada kelas entrepreneurship. Saya bisa buka cabang, nggak pakai duit tapi malah dapat duit. Tuh kan? Keren. Saya buka cabang nggak perlu pakai duit, tapi malah dapat duit. Nah, apa kuncinya? Contoh, ini yang sudah kami buka puluhan atas izin Allah ya, outlet kami franchise, mereka bayar untuk franchise selama 5 atau 6 tahun. Saya dapat goodwill di depan uangnya karena mereka memakai franchise merek kami. Saya nggak pakai duit buka cabang, yaitu duit dari investor. Nah, investor membayar merek ke saya untuk 5-6 tahun dengan memakai nama tersebut, ya kan? Kalau nggak mungkin buka cabang kok nggak pakai duit. Saya ngalami, saya buka cabang nggak pakai duit dan malah dapat duit. Makanya penting yang namanya bersinergi. 2010 sudah saya lakukan. Niat saya apa, Sat? Ya, niat saya adalah nyari berkah, Sat. Kalau saya punya sendiri, yang doakan adalah saya, keluarga dan orang tua. Saya pengen nyari berkah. 2010, alhamdulillah atas izin Allah, saya sudah bisa mencukupin kebutuhan saya dengan punya rumah, kendaraan, ke tanah suci, ya kan? Mau ngapain lagi saat itu? Dan akhirnya saya buka keran kemitraan. Nah, begitu mudahnya kita saat ini, nggak harus pintar masak, nggak ngerti resep, kita juga bisa punya rumah makan. Seperti Umi yang saya lakukan, jadi saya membesarkan usaha dengan kemitraan. Termasuk saya juga pernah produk kebab mungilku yang sudah 4 tahun, itu penjualannya via online. Jadi di saat orang tadi kondisi pandemi, alhamdulillah frozen food salah satu produk yang paling dicari selain herbal, selain komunikasi, dan orang yang tadi nggak jualan menjadi jualan, dan begitu mudahnya dengan sistem kemitraan, agen dan reseller. Jadi saya membuat wadah bentuk kemudahan, saya nggak kena dampak dan bahkan omset kami mengalami kenaikan 300%. Nah, artinya Mas untuk Mono produk frozen food. Iya, artinya Mas dari awal bangun bisnis ini selama 26 tahun itu memang nggak ada sedikit pun bersentuhan dengan riba gitu maksudnya ya? Kalau ada riba untuk pembelian properti, tapi bukan untuk membangun bisnis. Itu mohon doanya ya. Itu tadi pertanyaannya harus dipilah ya, seperti itu. Untuk pembelian properti saat itu. Terus gini Mas, ngobrolnya nih lebih dasar lagi. Itu dari mana antum bisa buat menu racikan ayam bakar yang enak seperti sekarang itu? Apa memang resep antum sendiri atau Simbo atau gimana? Kok tiba-tiba dari gorengan ke ayam bakar gitu? Dan ayam bakarnya jadi rame gitu. Itu antum memang punya ide atau gimana? Nomor 1, bisnis kuliner itu harus enak. Iya betul itu. Harga nomor sekian, dan kita sudah sama-sama tahu lah bahwa kadang lokasinya jauh, lokasinya kadang nggak nyaman, harus ngantri, tapi tetap dicari. Salah satu bisnis kuliner nomor 1 harus enak. Makanya hati-hati kalau buka langsung rame di dalam kondisi sekarang ini, hati-hati. Karena orang Indonesia itu latah, kadang-kadang pengen sekedar nyoba. Apalagi bisnis bukan untuk sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi bisa diwariskan. Artinya apa? Hati-hati dengan euforia, langsung ramai, langsung buka cabang di mana-mana. Hati-hati, karena kuliner ini beda dengan bisnis yang lain. Merek nggak salah, produknya nggak salah, tapi gara-gara pelayanannya lambat, lelet, kurang ramah,
atau kebersihannya tidak dijaga, atau bahkan tukang parkirnya yang nggak sopan, itu pelanggan bisa kabur. Nah, itu. Dan bagaimana saya senang makan saat saya akan ngasih bocoran di sini sedikit. Saya basicnya adalah koki. Oh, tuh teman-teman baru tahu, memang suka masak. Nih, saya buka di sini nih, baru kali pertama nih. Saya nggak boleh menyebut merek ya, restoran French Chicken lah, pokoknya saya koki di sana. Di awal French Chicken tersebut, semua bumbu itu diajarkan sama koki. Pembuatan perkedel, French Chickennya, sup, nasi goreng, itu awal-awal resepnya dia ajarin semuanya. Tapi kalau sekarang yang namanya koki-koki itu rata-rata mereka hanya sebagai pekerja saja. Bumbu satu porsi sekian, kalau setengah ya tinggal diparuh seperti itu. Sudah saset semua. Kalau saya benar-benar diajarkan. Nah, saya bagian tester. Produk kami termasuk tadi produk turunan ya, saya memantaskan diri, saya nggak mau investasi yang aneh-aneh. Saya tetap di jalur kuliner, ayam bakar Mas Mono, saya punya bakso Moncrot, saya punya kebab Mungilku, saya juga punya dapur Mas Mono catering, melayani pakai tumpeng, liwet, terus prasmanan, paket komplit dan lain-lain, aneka tumpeng, itu semuanya testernya saya, Sat. Makanya hobi saya makan. Setiap saya makan, saya ambil ilmunya apa di sini. Apa sih kelebihannya kok? Kenapa bisa rame seperti itu? Dan itu saya praktekkan juga di outlet kami. Ada yang bilang kayak Mas Ipo, Mas Mono tuh jualannya stabil ya. Ya mereka tidak tahu dan tidak pernah mau tahu gitu kan. Ya sama di saat kondisi seperti sekarang, kemarin ada teman yang bahkan omsetnya turun 80%. Makanya saya bersyukur kemarin. Saya dipesan dalam kondisi pandemi, 2.400 box itu nikmatnya beda banget. Anugerah yang luar biasa. Saya memantaskan diri. Di saat saya berdoa mudah-mudahan besok bisa deal dengan 900 box. Ternyata beliau pesennya bahkan 2 kalinya jadi 1.800, nambah lagi dadakan bisa sampai 2.400. Artinya apa? Saya memantaskan diri karena saya pernah diorder satu hari 5.300 box atas izin Allah. Masya Allah. Jadi dalam sehari saya bisa siap 10.000 box. Tuh, nah, buat teman-teman yang berdoa pengen banyak pesanan, banyak ribuan box, sudah siapkah? Sudah memantaskan diri kah dengan SDM? Dengan produksinya, sistem produksi semuanya. Dan alhamdulillah kami udah siap, udah melakukan itu. Jadi hati-hati dengan berdoa. Ya, berdoanya juga harus yang detail seperti itu. Alhamdulillah. Makanya kemarin saya memantaskan diri, mudah-mudahan deal 900. 900 saya berdoa saat itu. Ada kok jejak digital di Facebook. Alhamdulillah bukan hanya untuk sarapan, tapi makan siangnya juga pesan ke kita. Begitu kita siap, saat itu nambah langsung 400 box. Kita siap. Kita langsung ambil. Seperti itu. Jadi memang kita sudah memantaskan diri, ilmu memantaskan diri ya buat teman-teman semuanya. Mas, tadi kan Mas Mono bilang bahwa yang jadi pebisnis itu jangan lupa 2. Ikhtiar langit sama ikhtiar bumi ya. Tadi kan Mas Mono udah cerita panjang nih tentang ikhtiar buminya ya, Bi. Sekarang ini kami ingin tahu ikhtiar langitnya. Selama 26 tahun, amalan apa aja yang dikerjain sama Mas Mono? Walaupun bisnisnya kayak roller coaster ya, tapi tetap bertahan 26 tahun. Ini kan pasti ada pertolongan dari langit. Apa sih Mas gitu yang dikerjain 26 tahun ikhtiar langitnya? Ya, saya ada program, nggak ngerti dulu namanya apa. Ada yang menyebutnya spiritual company, spiritual power, ada kajian, itu yang kami lakukan. Jadi dalam bersedekah, dalam beribadah ya Ustadz, kita harus yang cerdas. Nih, saya udah belajar banyak dengan Ustadz Fatih Karim, termasuk dengan mengajak karyawan saya untuk sholat duha. Setiap Jumat setiap sholat Jumat outlet kami tutup, memberikan kesempatan karyawan kami untuk bisa sholat Jumat. Karena kemarin saya makan di salah satu restoran, saya tanya, gimana sholat Jumatnya bisa? Oh, aplusan Pak. Coba ya. Jangan sampai laki-laki hukumnya adalah wajib. Dan saya memberikan kesempatan seluruh cabang kami, mitra-mitra kami, selama sholat Jumat outlet kami tutup. Setiap malam Jumat kami ada program baca Al-Kafi yang masuk pagi, yang masuk malam ya. Itu hari Sabtu kita ada kajian rutin. Setiap bulan kita juga ada namanya khataman Quran, seluruh karyawan kita kumpulkan. Dan di situ kita bisa mengundang ustadz
ya. Segala sesuatu serahkan sama ahlinya. Kadang omongan kita tidak didengar ya, tapi kalau yang ngomongnya ustadz, bisnis itu, usaha itu, kerja itu bagian dari ibadah ya. Dan mereka juga akan lebih didengar. Saya memantaskan diri dengan mengundang ustadz-ustadz yang memang ahli di bidangnya. Saya juga hadir di acara tersebut, memberikan motivasi ke teman-teman. Itulah, karena untuk menjaga karyawan itu ada ilmu dua, ya, membangun SDM. Karena kita memalumin, punya 1.000 karyawan artinya 1.000 karakter, ya kan? Orang satu bapak satu ibu aja karakternya beda, apalagi yang beda bapak beda ibu, ya seperti itu. Karena motivasi karyawan sendiri beda-beda. Ada yang daripada nganggur, ada yang daripada nggak dapat kerjaan, buat batu loncatan dan macam-macam. Dan bagaimana bisa menyatukan visi misi tersebut dengan program Spiritual Company bahwa bisnis itu juga harus menjaga kebersihan, bisnis harus jujur, dan itu berdampak juga ke kelancaran operasional. Seperti itu, Sat. Iya. Dan saya juga masih ingat Mas Mono ini di semua cabang itu ada yang berbuka puasa ya Senin Kemis ya. Itu juga free ya. Sampai sekarang itu sudah belasan tahun, Sat. Jadi ada program bagi yang milad itu makan gratis. Ya. Terus setiap Senin dan Kamis kita memberikan menu berbuka gratis. Menu buka puasa Senin Kamis itu gratis. Silahkan. Itu sudah kami lakukan dan ini bukan strategi marketing atau biar viral, tidak, karena sudah hampir belasan tahun. Niat saya adalah bersedekah. Ya, itu dia. Seperti itu karena dan bukan saya cuma sempat itu. ditanya saat mumpung ingat, Mas, makna bisnis menurut Mas Mono itu apa sih? Saya jawab, makna bisnis menurut saya adalah ladang dakwah. Jadi bisnis adalah ladang dakwahku. Bisnisku adalah ladang dakwahku. Saya bisa mengajak karyawan untuk ngaji. Saya bisa mengajak karyawan untuk sholat berjamaah. Saya bisa mengajak karyawan untuk baca Quran. Dan insya Allah dengan mengajak kita mendapatkan pahala yang sama. Jadi itulah yang kami lakukan. Mumpung mumpung omongan saya ini didengar. Mumpung saya punya power di sini. Betul. Mumpung saya dikasih amanah sama Allah. Dan saya maksimalkan kesempatan tersebut, Aji mumpung tersebut untuk bisa melakukan program-program Spiritual Company, Spiritual Power di manajemen Ayam Bakar Mas Mono. Dan ini virus ini sudah menyebar ke teman-teman pembisnis yang lain karena begitu ketemu di jalan, Mas, alhamdulillah saya sudah melakukan karyawan kami dengan program-program Spiritual Company. Keren. Awalnya kita doa bersama, kita nonton kajian, Mas, lewat YouTube bareng, baru kita operasional. Seperti itu, ada kebanggaan saat alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Ini berarti teman-teman semuanya dimanapun berada, ini yang namanya ikhtiar yang sempurna. Ya, ini perpaduan antara ikhtiar insaniah dan ikhtiar ilahiyah. Atau kalau bahasa sederhananya sering disebut dengan jurus bumi dan jurus langit. Nah, jurus langitnya itu apa? Sedekah. Itu memang mengundang rezeki. Kemudian beliau tadi berbagi, ya, nggak pelit gitu. Karena kata Nabi, hiasilah ya jual belimu itu dengan sedekah. Nah, itu kan jadi dihiasi. Kemudian ini resep-resepnya Mas Mono. Kemudian ada Spiritual Company. Nah, jurus buminya Mas Mono memantaskan diri. Ayamnya enak, nggak ada ayam, maaf ya, saya udah sering makan, nggak pernah saya dapetin ayam Mas Mono tuh bau. Nauzubillah min zalik, nggak pernah. Kemudian tempenya itu tuh enak, ngangenin tempe, tahu udah. Dan tempenya aja ngangenin ya Bi, apalagi Mas Mononya ya. Wah, kalau Mas Mononya mumetin bener. Terus Bi. Oh iya, Ustaz. Ya. Saya tambahin mumpung inget ini ada kaitannya sama Ustadz ya. Bisnis itu harus fokus. Nah, itu. Buat teman-teman ini ya. Kalau mungkin dalam kondisi sekarang saat pandemi, palu gada silahkan. Saya juga punya grup namanya Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia. Di grup kuliner mereka jualannya juga macam-macam saat ini ya. Mulai dari emas, mulai dari sembako, ada masker dan lain. Karena biar jalan juga, dapurnya biar ngebul, kita maklumin. Tapi kalau memang benar-benar sudah punya usaha, dari 2001 sampai 2020 ini yang saya jual ayam bakar tok. Kita nggak ada menu yang namanya nasi pecel, soto, rawon, nasi goreng, nggak ada. Jadi bisnis itu harus fokus. Teman-teman mau dikenal sebagai apa? Mas Mono itu nama saya, Pramono gitu. Bicara
pizza identik dengan, fried chicken identik dengan, Iya. donat identik dengan. Ya. Tapi Kalau ngomong ayam bakar, antum itu selalu menolak dikatakan testimoni, padahal testimono itu gimana Mas? Apa hubungan antara testimoni? iya. Siapa Moni dan Mono ini sebetulnya? Iya, testimoni. Ya saya fokus aja di 2001 sampai 2010 saat itu. Sampai begitu kita franchise kan, baru Iya. kita ada penambahan menu. Mulai Iya. dari sayur asem, ati ampela, tempe, cah kangkung, tumis toge. Iya. Itu karena bisnis itu juga perlu yang namanya inovasi. Iya. Inovasi atau mati, Diferensiasi. berubah atau punah. Nah, Iya. pilihannya hanya ada dua. Bisnis apapun, usaha apapun, inovasi atau mati, berubah atau punah. Termasuk sekarang kalau buka outlet itu nggak perlu harus lokasi. Karena zaman sudah berubah. Bahkan buat teman-teman semuanya, kita bisa jualan dari rumah. Begitu mudahnya. Iya. Nggak perlu sewa tempat. Iya, Iya. betul. Jadi nggak ada alasan lagi nih, dia punya usaha. Karena Rasulullah adalah seorang pedagang. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah seorang entrepreneurship. Mas, Istri beliau Siti Khadijah adalah seorang pedagang Iya. yang handal ya. Dengan kekayaan tersebut untuk di jalan dakwah. Iya. Mas, kalau udah seperti ini ya, karyawan udah banyak, cabang banyak, antum masih kangen nggak? Dorongan-dorongan Apa lagi. tuh? Dorongan. Ini apa? Jualan pikulan. Jualan di pinggir jalan. Kangen nggak Mas? Masih kangen nggak suasananya dulu? Oh enggak, karena apa ya? Kangen enggak kangen. Karena saya pengen mengangkatkan dulunya dari kaki lima, terus bisa punya rumah makan. Iya. Terus kelas restoran Iya. gitu. Masa begitu kita sudah punya restoran pengen dorong gerobak lagi kan enggak. Bahkan permintaan untuk segmen menengah itu termasuk kelas gerobak ayam bakar Mas Wono. Mas, saya pengen dong buka ayam bakar Mas Wono dengan gerobak-gerobak. Ya, Permintaan banyak sekali, Zat. pasti. Ya nanti solusinya adalah ayam bakar Mas Wono yang ekspres itu, Zat, untuk menjembatani oke. teman-teman yang pengen bersinergi dengan kami. Nah, Dengan memaksimalkan online ya, bisa Iya. jualan di rumah, nggak terlalu strategis, nggak terlalu mahal sewanya, itu bisa kita iya. geber 1.000 outlet, mohon Tempatnya doanya buat Masya Allah, teman-teman amin. semuanya. Allahumma amin. tempatnya kecil aja cukup. karena sewanya kan Iya. sewanya kan nggak mahal, terus karyawannya juga nggak banyak, Iya. omset bisa lebih maksimal gitu loh, seperti itu. Mantap. Ini bisa berlaku untuk semua bisnis apapun, Ini yang termasuk ini Mi yang nonton kan tempat dari mengilku kan dari juga Sabang dari rumah. Sampai Iya. Merauke. dari Sabang sampai Merauke nonton ini. Jadi bagi teman-teman silahkan kalau memang ada potensi Iya, untuk betul. bersinergi. Waduh, sekarang ini luar biasa loh, ya kan? Dan mitra yang terpercaya ya untuk ayam bakar sih saya. Ya udah- Pak Pramono yang ya, satu ini. Pramono gitu kan. Jadi udah Ya Umi, pemain gitu. saya mau nambahin. Iya. Tadi saya di musim pandemi, Mm-mm. saya menambah menu ikan bakar. Ada beberapa pelanggan yang request ikan bakar, terus paket bowl ya Sat ya. Ya, Oh ya, Yang dulunya- kayak rice bowl rice gitu bowl ya gitu. Mas. Ya betul. Ah. Itu seminggu sebelum pandemi masuk ke Indonesia, bisa bayangkan. Di saat saya ingin mengeluarkan menu-menu baru, ikan bakar, Jebret. terus paket bowl, rice bowl. Ya kan Sat? Ustadz Iya, kan betul. waktu posternya saja udah saya Iya. kirim ke Ustadz. Pandemi masuk, coba. Sebagai seorang entrepreneur, dibilang sedih, juga sedih, tapi saya tetap ke zona syukur tadi, zona ikhlas, bukan saya sendiri. Selalu ada hikmah, Iya. ya. Seperti itu. Jadi kita penting yang disebut dengan memantaskan diri, kita juga inovasi menu-menu tadi Sat. Begitu. Karena pola customer sekarang ini sudah berubah. Mereka pengennya adalah murah dan instan. Iya. Coba ditulis murah dan instan. Jadi teman-teman kalau pengen berinovasi, pola customer sekarang ini pengennya adalah murah dan instan. Seperti itu. Dan kita harus mengikuti selera mereka. Makanya kita mulai dari harga 16.000 paket nasi kulit dengan sambal gepreknya ya yang khas. Termasuk juga kita harus ada diferensiasi pembeda karena bakar geprek kita selain ada ayam bakar yang digeprek beda dengan geprek-geprek yang lain dari fried chicken, ayamnya ditepungin, digoreng, kalau kita dibakar geprek, sambalnya khas, dan kita juga aneka topping termasuk orek, kacang, tempe itu ada pembedanya Sat.
Nah, Jadi teman-teman bisa bagian dari inovasinya itu. kemudian gini Mas, ini kan sudah Yes. hampir 3 dekade. Nggak banyak loh Mas. Saya tuh banyak teman pengusaha, tapi nggak banyak yang kayak antum bisa bertahan hampir 30 tahun. Iya. Rata-rata 2 tahun tutup udah, 3 tahun tutup udah, bubar gitu ya. 5 tahun tutup bubar. Wah ini kurang kurang apa lagi gitu. Sampai hampir 3 dekade loh. Nah pertanyaan saya, ada nggak rencana anak-anaknya antum ini memang mau dicetak untuk melanjutkan generasi mono the legend gitu? Saya belum menyuruh mereka untuk total ya. Iya. Untuk ini, tapi dari keinginan mereka adalah arah-arahnya ke dunia kuliner itu ada. Seperti Opi pengen punya restoran, Iya. termasuk juga kuliahnya juga pengen di di pangan itu, teknologi pangan seperti itu. Dan insya Allah nanti juga arahnya juga ke membesarkan ayam bakar ini. Karena dulu saya pernah bilang, Iya. ayam bakar ini ibarat intan yang belum dipoles. Iya. Saya suka gemes ini. Saya nggak ngerti tentang akuntansi, saya nggak ngerti dengan hitung-hitungan HPP dan lain-lain. Saya orangnya orang lapangan. Saya bicara marketing, kreatif, branding, itu dunia yang saya kuasai. Tapi kalau sudah mulai yang teknis seperti itu ya lagi-lagi serahkan sama ahlinya. Seperti itu saya pernah bilang, ini ibarat intan yang belum dipoles. Makanya tadi teman-teman bisa ambil benang merah. Saya membesarkan bisnis ayam bakar Mas Mono bekerja sama dengan Hedi Setiono. Iya. Gitu loh. Saya memantaskan diri kalau untuk hitung-hitungan buka franchise saya nggak ngerti ilmunya. Ya. Seperti itu, yang harus HPP-nya berapa, balik modalnya berapa lama, terus bayar berapa, udah. Nah, seperti itu serahkan sama ahlinya. Contohnya seperti itu. Ada saat sudah kami ajak perundingan mereka. Iya, nah itu. Mas, Penting. tadi kan ayam bakar Mas Mono ini sekarang juga membuka franchise kan gitu ya, Mas. Bagi tips Mas untuk sahabat-sahabat cinta Quran yang mungkin sekarang memang sedang berpikir untuk membangun bisnis dalam kondisi yang masih seperti ini gitu ya. Mana sih sebetulnya pilihan yang lebih pas, mengambil franchise atau bangun bisnis sendiri dari nol? Gitu. Terus gini deh, kalau misalnya pilihannya adalah franchise, siapa atau tipe bisnis kayak apa tuh yang kita bisa ikut jadi franchise di dalamnya gitu Mas, supaya nggak ketipu. Oke. Jadi kalau mau tanya franchise-nya Mas Mono, jangan nanyanya ke manajemen Mas Mono, tanya ke mitra. Bagaimana supportnya, bagaimana omsetnya, bagaimana marketingnya, itu lebih fair. Ingat, kalau tadi diulang-ulang kalimat franchise itu beda dengan mitra. Untuk kerjasamanya beda. Kenapa? Syarat franchise itu ada undang-undangnya. Ya teman-teman biar tahu, makanya hati-hati jangan mengambil franchise. Franchise itu minimal harus sudah 5 tahun. Tuh, hati-hati. Merek tersebut harus sudah 5 tahun. Mereknya juga harus sudah dipatenkan. Harus punya cabang. Cabangnya harus terbukti sukses. Dan harus punya yang namanya SOP, standar operasional prosedur. Betul. Agar bisa di copy paste. Makanya hati-hati teman-teman kalau ada punya usaha, orang punya usaha baru sebulan di-franchise-kan, dimitrakan, hati-hati. Ya, kita harus lihat track record-nya dulu ya, karena bisnis itu bicaranya siklus tahunannya tetap ada, bahkan siklus 5 tahun. Kalau 5 tahun sudah melewati seperti rumah tangga, insya Allah. Karena kita di saat musim hujan bagaimana, di saat tahun ajaran baru bagaimana, di saat bulan puasa kondisinya bagaimana, itu perlu kita jalanin, prosesnya perlu dilewati. Iklimnya harus dilewati. Kuliner itu beda dengan bisnis yang lain. Nah, teman-teman apakah buka sendiri atau ambil kemitraan? Iya. Nah, ini masing-masing ada plus minus. Kalau memang bisnis bicaranya mental, karena takut rugi, ya kan, nggak tahu jualannya apa, ambil kemitraan boleh. Pertama, kenapa? Karena kalau kita bicara kemitraan, itu belajar uji nyali, belajar bisnis kita. Karena kita diarahkan bagaimana strategi marketing kita, bagaimana kita memaksimalkan sosial media kita. Nah, nanti kan diajarin oleh mereka, dan kita bisa belajar dari mereka. Begitu kita menguasai ilmunya, mau buka sendiri, monggo silahkan. Seperti itu. Dan itu bisa lebih cepat. Maaf ya, mungkin orang kalau mau buka ayam bakar Mas Mono, bisa rame.
Namun perlu waktu yang agak lama untuk bisa lebih maksimal. Misalkan, karena orang makan itu bicaranya merek. Kopi, contohnya. Kenapa kopi siap rame? Oh, karena cabangnya di mana-mana. Karena suasananya, karena gengsinya, ya kan? Nah, merek itu yang mahalnya di situ. Makanya penting yang namanya semua usaha apapun, penting yang namanya branding. Merek itu memerlukan waktu. Nah, kalau mau ngambil kemitraan dengan merek-merek yang sudah punya nama, yang sudah terpercaya, monggo silahkan. Mau hijab kayak, mau produk-produk yang lain, termasuk ala Nabi kan juga dibuka kemitraan dengan reseller, agenan, distributor, monggo. Dan ini sangat rekomend ya, silahkan. Jadi teman-teman semuanya, yang pertama pesan beliau ke kita, awas hati-hati karena kondisi begini banyak orang panik nih. Punya modal apa ya kira-kira, karena di PHK ada modal, tiba-tiba ikut franchisee. Ternyata tipu-tipu. Itu dia. Tadi nasihat beliau, hati-hati ya teman-teman. Yang kedua, pilih mitra, itu mitra yang berpengalaman dan profesional karena brandnya itu ditanam bukan setahun 2 tahun. Pilih mitra itu yang sudah teruji terbukti. Ya, paling enggak 20 tahun. Wah, itu bener tuh gitu. 26 tahun. Ya, nah gitu. Nah, kalau yang baru kemarin ngomong ya bagaimana? Karena kan ini kan siklus yang panjang yang harus difahami gitu. Artinya gini, kalau ada satu satu usaha kuliner baru buka berapa bulan udah rame banget buka franchisee, jangan langsung kita ngiler ya Bia, gitu ya Bia. Hati-hati ya. Dan apalagi kita kan minim pengetahuan. Memang direkomendasikan oleh beliau ada mitra. Kenapa? Karena sahabat kita, mitra kita itu kan sinergi. Dia lebih ngerti tentang bagaimana membangun produknya, bagaimana membangun brand, bagaimana membangun karyawan. Nggak mudah loh. Kadang-kadang mungkin enak menunya, tapi karyawannya bubar. Iya betul. Karena nggak bisa manage. Sistem semuanya. Kita tahu kan, cinta Quran aja nih teman-teman. Banyak orang bilang cinta Quran, apa ya cinta Quran? Lah, cinta Quran itu sekarang total timnya hampir 150 orang loh. Lah itu nggak gampang memanage itu semuanya gitu kan. Nah jadi itu pengalaman teman-teman. Dan cinta Quran sendiri sudah 9 tahun. Gitu. Jadi artinya benar kata Mas Mono tadi, saya ngerasain ya membangun bisnis itu nggak bisa kayak kayak main-main kedip-kedip mata gitu langsung jadi gitu, nggak bisa ya teman-teman. Dan nggak bisa sambil lalu ya Bia. Jadi benar-benar harus serius. Ya. Dan yang penting juga adalah track record ownernya. Itu track dia. record. Dan alhamdulillah saya ini kenal banget dengan Mas Mono udah lama gitu. Track recordnya, mohon maaf ya, nggak pernah kesandung kasus, ya, nggak pernah bermasalah secara nama baik. Nggak, alhamdulillah. Ya sampai hari ini. Waduh, itu di Tebet itu siapa orang Tebet yang nggak kenal Mas Mono, sebut aja gitu. Atau orang Jakarta, Jabodetabek itu namanya ayam bakar ya Mas Mono gitu. Jadi teman-teman semua, ini malam ini kita dapat pelajaran berharga sekali. Hati-hati meskipun di masa pandemi, bukan berarti gerusa-gerusu, tapi tetap lebih hati-hati dalam membangun bisnis. Dan ingat tadi ya, ada 2 jurusnya yang beliau sampaikan kepada kita, yakni jurus bumi dan jurus langit. Dan dua-duanya harus dikerjakan. Karena kalau langitnya aja, rajin duha, rajin sholat malam, rajin istighfar, rajin sedekah, nggak jualan, ya nggak bisa, gitu kan? Nah, jualannya jago, wah keren banget jualannya, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah sedekah, pelit banget, minta 1 sayap aja nggak dikasih, gitu kan? Aduh, itu juga akan mengundang bala. Biasanya kalau kena sekalian, udah nggak berkah, rumah tangganya mungkin juga anaknya, mungkin juga nanti dari konflik dengan teman-temannya, mungkin juga kaya tapi stres banyak kan. Teman-teman coba perhatikan, banyak orang yang makin kaya bukan makin bahagia, stres malah. Ya, coba kita lihat ya film misalnya Queen ya, kurang kaya apa? Matinya bunuh diri. Ya kan? Kita lihat lagi misalnya vokalis Nirvana ya. Mas Mono pasti tahu lah karena udah generasi sepuh gitu ya. Gitu. Kurt Cobain ya, matinya bunuh diri. Aneh kan, makin kaya kok makin stres. Berarti ada yang salah. Nah, ketentraman itu bisa didapat ketika ada yang Mas Mono tadi sampaikan kepada kita, jangan lupa berbagi peran. Nah, itulah mengapa Cinta Quran di tahun yang ke-9 ini tema Amazing Muharramnya itu
penggerak perubahan. Betul. Kayak Mas Mono tadi yang Mas Dia- Mono ceritakan dia gitu. menggerakkan perubahan. Jadi bukan sekedar berubah, tapi dia mengajak perubahan itu menjadi sebuah bola salju besar. Betul. Mengajak tim, Ya. mengajak sinergi para mitra, Nah, kemudian begitu. memantaskan diri, berguru dan lain sebagainya. Lingkungan, ya. Pokoknya itu. menjadi penggerak-penggerak perubahan. Penggerak perubahan. Teman-teman semuanya jangan lupa ya. Alhamdulillah ini sampai hari ini sudah ribuan dan diperkirakan minggu ini akan mencapai puluhan ribu yang mendaftar Amazing Amin. Muharram. Allahumma amin. Daftar di www.Amazing Muharram. Daftar Amazing Muharram. R-nya double ya. Muharram.com dan langsung registrasi. Iya. Eventnya gratis. Iya. Dan Mas Mono mohon doanya ini Siap. event ya disaksikan oleh lebih dari 1 juta subscriber Iya. dan kemudian 99 pembicara nasional dan internasional selama 9 jam selama 9 hari. Iya. Masya Dan Allah. ini nggak Berkah, terasa. Ya. Hari Jumat minggu depan tanggal 21 Agustus Ya. itu hari pertamanya Hari Amazing pertama. Muharram 9. Jadi kalau teman-teman nanya Amazing Muharram itu hari apa aja sih? Mulai minggu depan ya. Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, Terus Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad. pokoknya Sabtu Ahad selama bulan Muharram 4 minggu tandain. jangan absen. Nah, Harus masuk pesantren namanya pesantren virtual yakni Amazing Amazing Muharram. Muharram. Ya, teman-teman semuanya jangan lupa hadir di sana dan nanti insya Allah ada banyak door prize dan salah satu door prize nanti dari Mas Mono. Wah, Masya Allah. Amin. dapat ayam bakar ini ya, Masya Allah Siap. teman-teman dikirimin nanti ya. Nah teman-teman semuanya pada malam hari ini kita dapat banyak pelajaran berharga ya. Jadi gini teman-teman, nggak perlu ngerasain air matanya, nggak perlu ngerasain susahnya, cukup belajar dari kesusahan orang. Iya. Kenapa? Nggak enak loh, ya digusur itu nggak enak, ya nggak enak loh yang namanya ditipu orang, nggak enak loh yang namanya jatuh tempo hutang, nggak enak. Nah jadi cukup ambil pelajarannya, ambil ibrohnya. Nah ambil yang baik dari Mas Mono. Dan Masya Allah, Ya. nggak semua pengusaha itu mau berbagi ilmu. Nggak mau. Apa yang disampaikan Mas Mono itu tuh banyak banget. Betul. Kita mau nanya masih tunggu. Ini masih ada nih yang saya lupa. Tunggu. Iya. Ini masih ada yang mau saya jelasin. Karena nih beliau tuh sayang sama kita. Jangan Nggak. sampai kita itu melakukan- merasakan iya. apa yang beliau rasakan dulu. Iya, Ya. itu dia. Jadi sekali lagi sahabat cinta Quran, kami mengajak untuk ikut di acara Amazing Muharram menjadi salah satu penggerak perubahan Nah. bersama dengan 99 penggerak perubahan lainnya ya Bi ya. Kita belajar dan berguru dari para tokoh-tokoh inspiratif bagaimana kita tidak hanya berubah untuk diri kita sendiri tapi seperti Mas Mono juga merubah dan menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar Wah, beliau. Itu dia. Seru. Keren banget. Udah deh. Seru. Nah, Ya. sepanjang acara Amazing Muharram, look down. Ya. Rehat dulu ya, Sepanjang Bi. ada Amazing Muharram, lockdown setiap Sabtu malam terpaksa kita ganti. Kita rehat. Pokoknya kita fokusnya ke Amazing Amazing Muharram. Ya, Nanti kita karena- ketemu lagi di pertengahan September insya Allah Ya, di lockdown. kalau tahun baru Masehi kita bisa pesta segala macam, padahal itu bukan tahun baru kita. Pertanyaannya bagaimana dengan tahun baru kita? Iya. Tahun baru Islam, bulan Muharram. Tentunya kita ingin harapan yang lebih baik, ya, anak-anak menjadi lebih baik, Iya. istri menjadi lebih baik dan semua lebih baik. Termasuk Iya. juga bisnis bisa lebih baik. Iya, Mas Ya. Mono, ada yang mau disampaikan Mas? Closing Ya. statement buat Pesan-pesan para Mas, sahabat cinta Quran. pesan-pesan terakhir sebelum Baik. Ya buat teman, sahabat, saudaraku semuanya, mohon Ya. maaf lahir batin Ya. apabila ada salah ucap. Saya hanya sekedar sharing pengalaman saja. Yang gak kalah penting adalah memantaskan diri, nikmati semua proses, Ya. bahwa sesungguhnya proses itu adalah nikmat. Iya. Simpan semua kegagalan dan ceritakan dengan bangga di saat Anda sukses kelak. Masya Suksesnya tanda Allah. kutip. Suksesnya tanda kutip karena sukses itu relatif, Iya. ya. 1000 orang ditanya mau anak sukses, akan ada 1000 jawaban, ya. Demikian sharing dari saya, Mas Mono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cocok di pilkada. Masya Allah. Barakallah Mas Mono. Mas, Jazakallah Terima sanul kasih jaza. banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Sama-sama, curahkan Ustaz istiqomah Fatih, ya buat Umi. antum, istiqomah dalam kebaikan. Amin Allahumma Ya, amin. Allah Amin. curahkan keberkahan, keberlimpahan buat antum. Amin ya Rob. Sehat sekeluarga, insyaallah, dan bisa lagi Amin ya bareng Rob. lagi untuk kesekian kalinya umroh bareng dengan saya ya. Amin. Amin, amin, amin. ya Insyaallah. Allah. Alhamdulillah. Salam buat Ya. keluarga ya Mas Mono ya. Insyaallah.
Iya, sampaikan Umi. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Teman-teman semuanya, alhamdulillah malam hari ini kita mendapatkan energi pembelajaran yang luar biasa dari pengusaha yang bukan cuma kata-kata, bukan cuma cerita, atau pengusaha yang menjalankan bisnis dari turunan orang tuanya, tapi memang beliau memulai dari nol, bahkan minus. Ya, Mas Mono, ayam bakar Mas Mono. Ya, memang banyak ayam bakar. Tapi di mana ayam bakar yang bisa tahan hampir 30 tahun? Nah, itu pertanyaannya. Itu ayam bakarnya nggak tua-tua ya. Iya, ayam bakar itu di sini ada depan, di sini ada. Ayam bakar mah biasa, tapi ayam bakar yang bisa melegend, wah itu yang kuat. Itu yang. Dan kadang-kadang gini, Bi, kalau kita makan ayam ya, Bi ya, kita pas makan ayam tuh gini, biasa banget sih rasa ayamnya gitu ya. Tapi kita balik lagi, padahal kita ngerasa biasa banget sih rasa ayamnya, tapi balik lagi. Siapa yang bisa kemudian membuat dorongan banyak orang yang datang ke satu rumah makan atau restoran kalau bukan Allah? Artinya kalau kita mau bisnis apapun ya, Bi ya, kuncinya satu ya. Taqarrub ilallahnya itu mendekatkan dirinya sama Allah, karena Allah yang punya rezeki, Allah yang punya konsumen, Allah yang punya hati manusia, Allah yang punya investor, Allah yang punya kekayaan. Dekati Allah. Ya, dekati Allah. Bagaimana dekati Allah? Laksanakan yang wajib, ya, jangan tinggalkan juga yang sunnah. 4 sehat, 5 sempurna. Teman-teman semuanya, jangan lupa sekali lagi daftar di Amazing Muharram. Jangan sungkan-sungkan karena acaranya live gratis, ya. Tapi teman-teman ingat pesan saya, nggak akan bisa nonton kalau teman-teman nggak daftar. Kenapa? Karena yang bisa nonton hanya yang mendapatkan link YouTube-nya, ya. Dan maka daftar langsung di www.amazingmuharram.com. Langsung klik, langsung keluar di sana pilihannya, langsung nanti terregistrasi. Dan sampai ketemu Jumat malam. Jumat malam. Jumat siang malah Jumat ya, siang, karena setiap jam 12 sampai jam 9 malam. Maaf. Insya Allah. Jadi kami juga mohon doa dari sahabat cinta Quran semua untuk pelaksanaan Amazing Muharram ya, Bi. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, berkah, tidak ada kendala apa-apa, ya. Dan memberikan manfaat banyak buat umat. Dan ini semua menghantarkan hidayah. Amin. Ya. Dan jangan lupa teman-temannya semuanya, ini adalah partisipasi antum dalam program Quran Syiar Project. Jadi Amazing Muharram ini adalah bagian dari Quran Syiar Project, mencetak penghafal Quran, menyelamatkan bebas buta aksara Quran. Menggelar acara Amazing Muharram adalah payung besar untuk program Quran Syiar Project di Cinta Quran Foundation. Jadi kalau ada yang nanya gimana caranya mau kontribusi lebih banyak selain ikut di dalam acara Amazing Muharram jadi pesertanya, ikut juga berdonasi untuk syiar dakwah Islam. Betul, ya. Bisa teman-teman langsung kunjungi Instagramnya @Ceki Foundation ID, ya. Ceki Foundation ID, atau ketik aja Cinta Quran Foundation, nanti dia keluar, ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita bisa memetik pelajaran, mengambil ibroh, dan tampil menjadi sang penggerak perubahan. Amin, Allahumma amin. Kami pamit dulu, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keinginan saya rindu saya sama Rasulullah SAW, pengen sekali ketemu. Siapapun Anda cepat atau lambat akan terkena proses hijrah, sadar tidak sadar. Teman-teman tapi harus berjuang. Berjuang untuk memajukan peradaban Islam. Ada tabi'in pulangnya 30 tahun sekali. Tapi anaknya itu jadi ulama. Namanya Robi'ah Ar-Ra'i. Itu adalah salah satu guru dari Imam Malik. Kalau tidak hari ini kita bergerak, maka akan lebih parah di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Amazing Muharram tahun ini akan dihadiri oleh 99 tokoh perubahan Indonesia dan dunia, dan akan digelar selama 9 hari 9 jam. Dapatkan informasinya di www.amazingmuharram.com. Jadilah penggerak perubahan, segera daftar. Keinginan saya rindu saya sama Rasulullah SAW, pengen sekali ketemu. Siapapun Anda cepat atau lambat akan terkena proses hijrah, sadar tidak sadar. Teman-teman tapi harus berjuang. Berjuang untuk memajukan peradaban Islam. Ada tabi'in pulangnya 30 tahun sekali. Tapi anaknya itu jadi ulama. Namanya Robi'ah Ar-Ra'i. Itu adalah salah satu guru dari Imam Malik. Kalau tidak hari ini kita bergerak, maka akan lebih parah di kemudian hari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Amazing Muharram tahun ini akan dihadiri oleh 99 tokoh perubahan Indonesia dan dunia, dan akan digelar selama 9 hari 9 jam. Dapatkan informasinya di www.amazingmuharram.com. Jadilah penggerak perubahan, segera daftar.